Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. ونصلي ونسلم على صفة الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan sebuah sarana pertolongan untuk hamba-hambanya yang beriman, yakni sifat sabar. Sabar ikhwatal iman rahimakumullah merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma'ul ummah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. yakni memohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Kemudian Allah menutup ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam tafsir Fathul Qadir karya Imam Syaukani, beliau mengatakan di dalam ayat ini ada motivasi yang begitu besar agar orang-orang yang beriman, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sabar ketika mereka menghadapi segala kesulitan, segala kesusahan. Karena barang siapa yang Allah itu bersamanya, maka dia tidak akan takut menghadapi sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang besar di matanya, walaupun masalah, cobaan yang dia hadapi sebesar gunung, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit baginya tatkala Allah bersama dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam Taisirul Karim Ar-Rahman menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk sabar dan salat sebagai sarana untuk meminta pertolongan, sebagai penolong untuk mereka menghadapi perkara-perkara dunia dan perkara akhirat, yakni perkara agama.
Maka sifat sabar merupakan penolong besar dalam menghadapi segala urusan. Dan tidak ada jalan lagi bagi orang-orang yang beriman untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya selain kesabaran. Kemudian beliau melanjutkan, kalaulah seandainya kesabaran itu tidak memiliki keutamaan selain kebersamaan Allah dengannya, dengan orang-orang yang sabar, maka itu sudah cukup. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kita tahu bahwasanya kesabaran memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan untuk mereka pahalanya tanpa batas. Tanpa batas, ikhwatal iman rahimakumullah. Setiap amal soleh itu ada pahala tertentu. Ada kadar pahala tertentu. Yang kita tidak mengetahui semuanya. Kecuali yang dikabarkan di dalam ayat dan hadis-hadis Nabi. Akan tetapi Allah menegaskan terkait kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tidak ada hitungannya. Tidak ada batasnya. Artinya pahalanya tak terhingga, ikhwatal iman rahimakumullah. Apakah kita tidak ingin memiliki sifat ini? Sifat yang mana seharusnya wajib bagi seorang mukmin untuk memilikinya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Arti sabar secara bahasa adalah al-habs. Menahan diri. Atau mencegah. Menahan atau mencegah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, makna sabar adalah menahan diri dari keputusasaan. Menahan diri dari keluh kesah. Dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kesabaran seperti apa yang dimaksud oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran? Seperti apa seharusnya orang-orang yang beriman itu memiliki kesabaran? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kalian dengan kesabaran yang indah. Dengan kesabaran yang indah. Bagaimana kesabaran yang indah? Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan kesabaran yang indah adalah kesabaran yang tidak disertai berkeluh kesah. Dan tidak disertai pengaduan kepada selain Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seringkali tatkala kita menghadapi kesulitan dunia, yang pertama kita ajak bicara, yang pertama kita keluhkan kepadanya masalah kita adalah manusia. Kenapa kita tidak salat 2 rakaat? Sujud, berdoa, meminta segala kemudahan dari Allah. Yang mana memang segala kemudahan itu datangnya dari Allah. Tapi kenapa kita tidak minta dengan segera? Sebelum kita ceritakan kepada seluruh manusia. Sebelum kita ceritakan pada keluarga kita, pada pasangan kita, pada orang tua kita. Kenapa seringkali kita mengeluhkan dan mengadukan semuanya kepada manusia. Yang mana mereka juga tidak luput dari kesulitan yang kita hadapi. Bisa jadi justru mereka mengalami hal yang lebih berat dari kita dan mereka tidak memiliki solusi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Para ulama menjelaskan ada 3 rukun dari kesabaran itu. Yang pertama adalah menahan lisan dari keluhan. Menahan lisan dari berkeluh kesah. Kemudian yang kedua menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, mereka tatkala menghadapi musibah, mereka menampar-nampar pipi mereka, merobek-robek baju mereka, meratapi keluarga yang wafat, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan membuat syair-syair ratapan tentang mereka.
Mungkin kalau di tempat kita saat ini adalah orang-orang yang berteriak histeris. Mereka ikut ke kuburan kemudian tidak mau pulang dari kuburan. Yakni rukun kesabaran itu yang pertama menahan diri dari sikap jaza. Apa itu jaza? Sikap yang menunjukkan kita tidak terima. Kemudian menahan diri dari keluh kesah. Dan yang ketiga, menahan anggota badan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memiliki kesabaran di setiap lini kehidupan kita, di setiap tindak tanduk kita, di setiap hari, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita harus menyertakan kesabaran di dalam seluruh perkara kita. Oleh karena para ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin, membagi kesabaran itu menjadi 3 hal. Yang pertama kesabaran di dalam ketaatan, di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Kita membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah kesabaran menghadapi ketentuan, ya, takdir dari Allah Azza wa Jal. Di antaranya membagi menjadi 3 bagian juga adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Lataiful Ma'arif. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang pertama kesabaran di dalam ketaatan. Kesabaran di dalam ibadah ikhwatal iman dibutuhkan oleh setiap hamba. Karena tabiat manusia mencintai hal-hal yang dilarang. Dan tabiat manusia pula membenci ibadah, membenci amal saleh. Berat untuk melakukannya. Tidak ingin berlezat-lezat, itu tabiat manusia. Karena tapi ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah telah berpesan jauh-jauh hari. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dengan hal-hal yang tidak disukai. Artinya kalau kita mau masuk surga, kita harus melewati hal-hal tersebut. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan wa huffatin nar bisyahawat, sedangkan neraka dikelilingi hal-hal yang dicintai, hal-hal yang diingini oleh setiap insan. Maka mudah tatkala seorang ingin masuk neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah, bukankah ketika seseorang beribadah ingin mengerjakan satu amal saleh, bisa jadi dia tidak suka terhadap amal saleh itu hanya karena kemalasannya. Atau dalam ibadah yang lain. Seperti orang yang hendak melakukan zakat. Dia tidak mau melaksanakan zakat hanya karena sifat bakhilnya. Dia tidak suka berbagi karena sifat bakhilnya. Bahkan ada ibadah yang mereka enggan melakukannya karena keduanya. Di sana ada infak. Di sana ada perjuangan dengan anggota tubuhnya seperti jihad dan haji. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah engkau untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Di ayat yang lain Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah dia. Yakni beribadahlah kepada Allah dan berteguh hatilah, bersabarlah di atasnya. Maka setiap ketaatan ikhwatal iman, setiap kita beramal saleh membutuhkan kesabaran. Para ulama menjelaskan kesabaran di awal sebelum dia melakukan ibadah tersebut berupa meluruskan niat,
memantapkan niat, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, pada saat ibadah itu terjadi, dengan tidak lalai pada saat melaksanakan ibadah tersebut, menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika melakukan ibadah tersebut. Kemudian di akhirnya setelah seseorang melaksanakan ibadah tersebut masih membutuhkan kesabaran. Kesabaran menjaga niatnya, menjaga keikhlasan niat yang tadinya sudah ikhlas. Jangan sampai rusak. Jangan sampai kemudian dia mengumbar amal salehnya. Dia menceritakan ke sana dan kemari. Hanya ingin mengharapkan pengakuan akan kesalehannya dari mata manusia. Ingin mendapatkan pengakuan dari lisan manusia. Agar orang melihat dirinya adalah orang yang baik, orang yang saleh. Ya. Maka ini sangat berbahaya ikhwatal iman rahimakumullah. Seseorang harus betul-betul menjaga kesabarannya di setiap ibadahnya. Dari mulai sebelum dia melakukan, ketika dia melakukan dan setelah dia melakukannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kesabaran yang kedua adalah kesabaran menghadapi kemaksiatan. Kesabaran untuk seseorang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Dan demi Allah ini sangat sulit ikhwatal iman. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jal. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Ditunjukkan. Dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Saling berwasiatlah, saling menasehatilah kalian. Dan mereka ya saling menasehati karena dengan yang hak. Dan saling menasehati dengan kesabaran. Karena dengan hak seseorang dapat membendung syubhat. Dan dengan kesabaran seseorang dapat membendung syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman rahimakumullah. Memanglah tidak mudah ikhwatal iman rahimakumullah. Kita memiliki kesabaran di setiap lini kehidupan kita. Oleh karena kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Agar kita dimantapkan hatinya, diteguhkan hatinya menjadi orang-orang yang bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatu rabbi wa salamuhu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, kesabaran yang ketiga adalah kesabaran tatkala seorang menghadapi takdir Allah, menghadapi musibah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Maka mereka itu, kata Allah, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dari Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dengan kesabaran kita akan mendapat bimbingan Allah Azza wa Jal. Mendapat petunjuk, mendapat keberkahan yang sempurna, mendapat rahmat Allah Jalla Jalaluh. Maka inilah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wasabirina fil ba'sa. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, waddarra wa hinal ba's.
dalam penderitaan dan dalam peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka adalah orang-orang yang benar, yang jujur dalam imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya setiap mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua perkaranya baik. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairul lah, dan itu baik baginya. Karena ketika seorang bersyukur ikhwatal iman, dia mendapat pahala. Dia mendapat kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Wa in asabat'u dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesulitan, malapetaka, musibah, dia bersabar. Fakana khairul lah. Fakana khairal lah. Dan itu juga baik baginya. Karena ketika seseorang bersabar juga, dia mendapat pahala dan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui semua ini, kita berharap kepada Allah, Allah kuatkan kesabaran kita. Allah menganugerahkan pada setiap diri kita kesabaran. Dan dengannya Allah memberikan balasan yang begitu banyak. Pahala yang begitu banyak, yang tak terbatas jumlahnya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mereka memperoleh kebaikan. Mereka memperoleh pahala. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Tidak ada limitasi pahala bagi orang-orang yang bersabar. Mereka mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah yang Maha Karim. Mereka mendapatkan pahala yang banyak dari Allah yang perpendaharaannya tidak pernah habis. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, dan dengannya kita mendapat pahala yang banyak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.